Hari ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Komisi Reformasi Polri, sebuah langkah monumental yang menandai babak baru dalam perjalanan institusi kepolisian di Indonesia. Keputusan ini bukan hanya sekadar pengumuman, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk melakukan perubahan mendasar demi kebaikan bersama. Langkah besar ini menandai keseriusan pemerintah membenahi institusi kepolisian yang selama ini menjadi sorotan tajam masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa reformasi Polri tidak bisa ditunda lagi dan harus dilakukan secara menyeluruh serta transparan. Keputusan ini menjawab keresahan publik atas berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, kekerasan, dan korupsi yang telah lama menggerus kepercayaan masyarakat. Selama bertahun-tahun, masyarakat menuntut perubahan nyata agar Polri bisa kembali menjadi institusi yang dipercaya dan dihormati. Komisi ini hadir sebagai respons nyata terhadap tuntutan reformasi mendasar, bukan sekadar tambal sulam. Pemerintah ingin memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar menyentuh akar permasalahan, bukan hanya permukaan. Pemerintah ingin Polri menjadi institusi yang modern, akuntabel, dan benar-benar melayani rakyat. Dengan adanya komisi ini, diharapkan Polri mampu beradaptasi dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Ini adalah pengakuan bahwa ada masalah serius yang harus segera diperbaiki. Pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik dan masukan yang datang dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Langkah ini juga menjadi pelajaran penting. Suara publik mampu mendorong perubahan nyata. Aspirasi dan kritik masyarakat menjadi bahan bakar utama bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dan terukur. Pembentukan komisi ini adalah bukti bahwa kritik dan aspirasi masyarakat bisa berujung pada tindakan konkret dari pemimpin. Pemerintah membuka ruang dialog partisipasi publik agar proses reformasi berjalan inklusif dan transparan. Mari kita kawal bersama proses ini demi masa depan kepolisian yang benar-benar menjadi pelindung masyarakat, serta mampu mengembalikan kepercayaan publik dan membangun Indonesia yang lebih adil dan aman untuk semua. Presiden Prabowo menegaskan, reformasi Polri bukan sekadar wacana, ini adalah komitmen nyata yang harus segera diwujudkan. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan pentingnya perubahan mendasar di tubuh kepolisian demi mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, tim komisi yang telah dibentuk harus segera bekerja tanpa menunda waktu. Mereka diharapkan langsung bergerak cepat, menyusun agenda prioritas, dan melakukan koordinasi lintas sektor agar reformasi berjalan efektif. Keputusan Presiden terkait pembentukan komisi ini akan segera ditandatangani, menandai dimulainya babak baru dalam upaya pembenahan institusi Polri. Pelantikan anggota komisi pun dijadwalkan berlangsung dalam hitungan hari, memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan agenda reformasi. Kecepatan proses ini menandakan urgensi yang sangat tinggi. Masalah di tubuh Polri sudah tak bisa lagi ditunda. Pemerintah ingin memastikan perubahan terjadi secepat mungkin, demi menjawab harapan masyarakat. Komisi ini diharapkan diisi oleh sosok-sosok berintegritas tinggi, berasal dari berbagai latar belakang, yang memiliki keberanian untuk bersuara dan membawa perubahan nyata. Mereka harus mampu bekerja secara independen dan profesional. Komposisi anggota yang kredibel dan berpengalaman menjadi kunci utama agar hasil kerja komisi dapat diterima oleh semua pihak, baik pemerintah, Polri, maupun masyarakat luas. Gerak cepat ini juga menjadi pesan tegas bagi Polri. Era status quo telah berakhir. Kini saatnya institusi kepolisian membuka diri untuk evaluasi, introspeksi, dan perbaikan menyeluruh. Reformasi tidak akan berjalan tanpa adanya kemauan dan keterbukaan dari internal kepolisian sendiri. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan. Di sisi lain, publik akan terus mengawasi setiap langkah komisi ini. Transparansi dan akuntabilis menjadi tuntun utama agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Kecepatan di awal harus diimbangi dengan kualitas dan kedalaman kerja di tahap berikutnya. Hasil yang diharapkan bukan hanya perubahan di atas kertas, tetapi juga perbaikan nyata yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Komisi Reformasi Polri bertugas merombak fondasi institusi, bukan sekadar memberi saran permukaan. Mereka akan mengkaji ulang kedudukan Polri, ruang lingkup tugas, dan kewenangannya. Apakah masih relevan atau perlu dipisahkan?
Salah satu isu utama, posisi Polri di bawah Presiden, yang kerap menuai perdebatan soal intervensi politik. Komisi akan menilai apakah model ini masih tepat, atau perlu pengawasan lebih kuat. Tugas dan kewenangan Polri juga dievaluasi agar lebih fokus pada penegakan hukum dan keamanan. Komisi ini berbeda dari Kompolnas. Mandatnya adalah perombakan struktural dan konseptual, menghasilkan cetak biru reformasi Polri. Keberhasilan komisi akan menjadi warisan penting bagi masa depan Indonesia. Landasan hukum Polri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, telah menjadi fondasi utama bagi institusi kepolisian selama lebih dari 20 tahun. Namun, dalam rentang waktu tersebut, dunia telah mengalami perubahan yang sangat pesat, baik dari sisi teknologi, sosial, maupun tantangan keamanan. Aturan yang dibuat 2 dekade lalu tentu tidak bisa sepenuhnya mengantisipasi perkembangan zaman yang begitu dinamis dan kompleks seperti sekarang. Karena itu, pembaruan menjadi kebutuhan mendesak agar Polri tetap relevan dan mampu menjalankan tugasnya secara efektif di era modern. Dunia kini telah memasuki era digital, di mana kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, serta ancaman terhadap data pribadi menjadi tantangan utama yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Selain itu, masyarakat juga semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap aspek penegakan hukum. Semua ini menuntut adanya aturan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Aturan lama yang masih digunakan saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Polri. Banyak pasal yang sudah tidak relevan, bahkan bisa menjadi penghambat inovasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Upaya revisi yang dilakukan selama ini pun cenderung bersifat parsial, hanya memperbaiki bagian-bagian tertentu tanpa menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Padahal, perubahan yang dibutuhkan adalah pembaruan menyeluruh yang mampu menjawab tantangan masa depan. Untuk itulah, Komisi Reformasi Polri dibentuk. Komisi ini diharapkan mampu merumuskan pembaruan yang komprehensif, bukan sekadar revisi kecil yang bersifat tambal sulam. Mereka akan mengkaji secara mendalam seluruh aspek tugas, fungsi, dan kewenangan Polri agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Hasil kerja komisi ini nantinya akan menjadi dasar utama dalam melakukan revisi total terhadap Undang-Undang Kepolisian, sehingga Polri memiliki payung hukum yang benar-benar baru dan relevan. Proses revisi ini bukan berarti menafikan hal-hal baik yang sudah ada dalam aturan lama, melainkan memperkuat fondasi yang sudah terbentuk dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta tantangan masa kini dan masa depan. Tujuan akhirnya adalah agar Polri memiliki landasan hukum yang modern, adaptif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia di era yang terus berubah. Tugas komisi tak berhenti di meja rapat, mereka harus menghasilkan rekomendasi komprehensif untuk Presiden. Dokumen ini akan jadi panduan utama reformasi, terutama dalam proses legislasi di DPR. Setelah menerima rekomendasi, Presiden memegang peran sentral untuk menindaklanjuti dan mendorong revisi UU Kepolisian. Dukungan politik dari Presiden sangat penting agar agenda reformasi tak terhambat di parlemen. Komitmen eksekutif adalah kunci keberhasilan perubahan. Perubahan nyata baru terwujud saat revisi UU disahkan dan diimplementasikan. Inilah fondasi baru bagi Polri yang profesional dan akuntabel. Pembentukan Komisi Reformasi Polri didorong oleh suara tokoh masyarakat, seperti Sinta Nuriyah Wahid Quraisy Shihab dan Romo Magnis Suseno. Mereka menyuarakan keprihatinan dan mendesak reformasi Polri demi institusi yang lebih humanis dan adil. Dukungan tokoh lintas agama dan budaya memberi legitimasi moral dan membangun konsensus nasional. Ini juga memberi perlindungan politik bagi Presiden untuk mengambil langkah berani. Selain reformasi Polri, para tokoh meminta tim investigasi independen untuk mengusut insiden pasca demonstrasi, dan Presiden menyetujui. Dialog konstruktif antara pemimpin dan masyarakat sipil memperkuat demokrasi. Keterbukaan Presiden mendengarkan masukan adalah sinyal positif. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat adalah kunci menyelesaikan masalah bangsa. Presiden Prabowo menetapkan ekspektasi tinggi komisi harus bekerja cepat dan hasilnya segera terlihat. Target waktu beberapa bulan menandakan urgensi dan harapan publik untuk perubahan nyata.
Komisi dituntut efisien, fokus, dan tidak terjebak perdebatan tanpa hasil. Kecepatan tak boleh mengorbankan kualitas analisis. Publik sudah lama menanti perbaikan signifikan di tubuh Polri. Target waktu singkat adalah jaminan pemerintah mendengar keluhan rakyat. Reformasi Polri memang pekerjaan besar, tapi kerangka perubahan harus segera tampak. Komitmen ini harus terus dikawal agar tak sekadar janji. Jika rekomendasi komisi diimplementasikan, perubahan Polri akan sangat mendasar. Budaya dan mentalitas berubah. Polri menjadi institusi yang melayani dan mengayomi, bukan menakutkan. Fungsi administratif bisa dialihkan ke lembaga lain, agar Polri fokus pada penegakan hukum. Akuntabilitas dan pengawasan diperkuat, dengan mekanisme pengaduan yang transparan dan responsif. Pengawasan melibatkan publik, bukan hanya internal atau lembaga eksternal. Transparansi anggaran dan penanganan kasus jadi keharusan. Rekrutmen dan pendidikan Polri diperbarui, menekankan integritas dan profesionalisme. Sistem promosi berbasis prestasi bukan kedekatan menuju Polri yang dicintai rakyat. Pembentukan Komisi Reformasi Polri adalah awal dari perjalanan panjang. Komisi tak bisa bekerja sendiri, dukungan publik sangat penting. Tanpa partisipasi masyarakat, agenda reformasi bisa gagal sebelum berkembang. Dukungan publik memberi energi dan tanggung jawab moral bagi komisi. Cara mendukung ikuti perkembangan, ikut diskusi, dan suarakan pendapat secara konstruktif. Reformasi Polri adalah kepentingan bersama, bukan hanya polisi. Polisi profesional dan terpercaya adalah pilar negara yang adil dan aman. Mari kawal proses ini bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik.